Cerita dimulai di Akademi Qingtang. Terlihat sekelompok murid tengah menyaksikan perundungan yang sedang terjadi. Murid yang dirundung itu bernama Lin Yu, siswa kelas 3 Akademi Qingtang. Dengan nada kesal, Lin Yu menyuruh si perundung untuk segera mengembalikan obat kakaknya, atau ia akan membuatnya menyesal. Si perundung yang bernama Zhang Yang, siswa kelas 3 Akademi Qingtang, tertawa mendengar itu. Ia berkata bahwa sampah dengan nilai vitality cuma 0,62 seperti Lin Yu berani-beraninya mengancamnya. Rekannya yang bernama Zhao Lei, siswa kelas 3 Akademi Qingtang, mengingatkan Lin Yu kalau nilai vitality Zhang Yang itu 3,5, jadi orang yang lebih lemah dari orang biasa seperti Lin Yu tidak usah banyak tingkah. Zhao Lei juga mengatakan bahwa kalau bukan karena punya kakak perempuan jenius, mana mungkin Lin Yu bisa masuk Akademi Qingtang. Lalu Zhang yang melangkah mendekati Lin Yu, menanyakan apakah Lin Yu menginginkan ia mengembalikan obat ini. Namun tiba-tiba, Zhang yang menjatuhkan obat tersebut, menyuruh Lin Yu mengambilnya kalau dia bisa. Melihat hal itu, segera Lin Yu berusaha meraih obat tersebut. Akan tetapi, obat tersebut lebih dulu terjatuh dan pecah di lantai. Lin Yu yang melihat obatnya hancur seketika sangat terkejut. Kemudian, Zhang yang mencengkram kerah baju Lin Yu, dan melempar Lin Yu hingga menabrak tempat sampah. Sambil menginjak tangan Lin Yu, Zhang yang berkata bahwa sampah memang seharusnya tetap berada di tempat sampah. Namun, Zhang yang seketika menoleh ke belakang ketika mendengar seseorang yang berteriak, memperingatkan bahwa guru sedang menuju ke kelas. Setelah mendengar itu, Zhang Yang mengajak rekannya untuk pergi. Sambil melangkah pergi, Zhao Lei menyebut bahwa sampah memang harus dikumpulkan jadi satu dengan sampah lainnya. Lin Yu yang melihat obatnya sudah hancur, berkata dalam benaknya bahwa obat itu sangat penting untuk kesehatan kakaknya, terpaksa ia harus kerja lembur untuk membeli yang baru. Lin Yu pun lalu menggertakkan giginya. Dalam hatinya ia menyuruh mereka menunggu, ia pasti akan membuat mereka menyesal. Namun tiba-tiba, seseorang mengulurkan tangannya kepada Lin Yu. Orang yang mengulurkan tangannya itu bernama Lin Xin, siswi kelas 3 Akademi Qingtang. Lin Xin menanyakan apakah Lin Yu tidak apa-apa. Lin Yu menjawab bahwa ia baik-baik saja dan berterima kasih karena telah membantunya. Mendengar itu, Lin Xin mengucapkan syukurnya, lalu mengajak Lin Yu untuk pulang bersama. Namun, perkataan Lin Xin terpotong oleh panggilan dari jam tangan Lin Yu yang menanyakan apakah Lin Yu mau bolos kerja, kenapa jam segini belum sampai juga. Lin Yu pun seketika berjalan pergi mengabaikan Lin Xin, dan menjawab panggilan itu, bahwa ia akan segera ke sana. Lin Xin yang melihat Lin Yu meninggalkan dirinya begitu saja hanya bisa terdiam. Di perjalanan menuju tempat kerjanya, Lin Yu menjelaskan bahwa pada tahun 4832 era lama, langit dan bumi berubah, kontaminasi pun melanda dunia. Di saat umat manusia menghadapi krisis seperti ini, tubuh manusia mulai melampaui batasnya dan membangkitkan kemampuan khusus. Orang-orang yang membangkitkan kemampuan khusus itu disebut warrior. Para warrior mendapatkan penghormatan serta perlakuan tertinggi, namun mereka harus maju ke garis depan untuk melindungi umat manusia. Dan secara resmi, zaman pun memasuki tahun pertama era High Martial. Akan tetapi, manusia mulai menyadari bahkan kematian pun tidak bisa membebaskan mereka dari kontaminasi. Mayat mereka akan berubah jadi mayat hidup tanpa kesadaran, yang hanya menyisakan hasrat untuk membunuh, dan orang-orang menyebutnya corpse mutation. Saat ini, satu-satunya cara untuk melawan kontaminasi dan corpse mutation hanya satu, yaitu dibakar. Sepulang sekolah, Lin Yu bekerja paruh waktu di krematorium untuk membakar mayat-mayat kiriman dari medan perang. Sesampainya di krematorium, Lin Yu pun segera memakai seragam kerjanya. Dalam benaknya ia berkata bahwa tangki nutrisi kakaknya harus segera diisi ulang. Ia harus mendapatkan 200.000 sebelum akhir bulan. Kakaknya sangat berbeda dari dirinya, baru naik ke kelas 2 SMA vitality-nya sudah sangat tinggi, bahkan dia memiliki kemampuan telekinesis yang sangat langka. Akan tetapi, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-17, entah mengapa kakaknya tiba-tiba jatuh koma tanpa sebab. Sejak saat itu, dia tidak pernah sadar lagi. Lin Yu terlahir tanpa bakat apapun, dulu kakaknya yang selalu melindunginya, sekarang giliran ia yang harus menjaganya dengan baik. Sambil mendorong masuk mayat ke tempat kremasi, Lin Yu dalam benaknya berkata, bahwa 1 kali kremasi, ia bisa dapat 20.000, dan setelah 10 kali kremasi, ia bisa mengganti obat yang hancur tadi. Setelah memasukkan mayatnya ke tempat kremasi, Lin Yu pun menyalakan pembakarannya. Sambil melihat pembakaran mayat itu, Lin Yu dalam benaknya berkata, bahwa setiap mayat yang dikirim ke sini pasti sudah terkontaminasi. Salah sedikit saja, petugas kremasi bisa mati mengenaskan atau berubah jadi monster. Itulah alasan kenapa pekerjaan ini gajinya tinggi, tapi sangat jarang ada orang yang mau melakukannya. Namun tiba-tiba, mayat yang terbakar itu bereaksi aneh dan mengeluarkan aura hitam dari tubuhnya. Melihat itu, Lin Yu seketika sangat terkejut.
Lin Yu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, berkata bahwa hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di saat yang sama, aura hitam itu bergerak ke arahnya. Melihat aura hitam yang terus bergerak ke arahnya, Lin Yu bertanya-tanya apa aura hitam ini, kenapa aura hitam ini bergerak ke arahnya. Aura hitam itu pun kemudian keluar dari sela-sela tempat kremasi. Melihat aura hitam itu yang keluar dan terus bergerak mendekat ke arahnya, Lin Yu pun sangat bingung. Kemudian, Lin Yu dibuat sangat terkejut ketika melihat aura hitam itu yang masuk ke dalam kepalanya. Seketika itu juga, sorot mata Lin Yu berubah menjadi kosong. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi, kenapa seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba sebuah ingatan membanjiri pikirannya. Ingatan itu berisi kisah seorang prajurit bernama Liang, yang ditanyai oleh atasannya apa yang akan dia lakukan setelah lulus nanti. Dengan semangat, Liang menjawab bahwa ia pasti akan masuk militer. Ingatan itu berlanjut, memperlihatkan Liang yang diberikan ucapan selamat oleh atasannya, karena ia sudah resmi menjadi anggota kompi baru di Brigade Pasukan Khusus Divisi 38. Liang pun memberikan hormatnya, mengatakan bahwa ia tidak akan mengecewakan negara dan rakyat. Ingatan itu terus mengalir, memperlihatkan Liang yang sedang dilatih dengan keras oleh atasannya. Atasannya menyampaikan, lebih baik banyak berkeringat di saat latihan, daripada banyak darah yang tumpah saat di medan perang. Dengan terus meningkatkan nilai vitality, maka kekuatan mereka akan terasa, dan potensi tubuh hanya muncul kalau mereka berani menembus batas kemampuannya. Ingatan itu bergulir lagi, kini Liang berada di medan perang, membelah para monster sambil berteriak penuh semangat. Saat itu, sebuah pesan radio menginformasikan bahwa garis pertahanan depan sudah dihancurkan oleh monster, dan Bukit 301 bisa jatuh kapan saja. Ingatan itu lalu menunjukkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat, dan ledakan dahsyat itu mengakhiri ingatan tersebut. Tepat di saat ingatan itu berakhir, sebuah jendela notifikasi muncul, Soul Devouring System Loading. Terlihat, Lin Yu sangat syok setelah ingatan-ingatan itu memenuhi pikirannya. Ia bertanya-tanya, apakah tadi ia melihat masa lalu warrior yang sudah mati itu? Namun, Lin Yu segera menoleh ke belakang ketika sebuah panel jendela memberikan notifikasi bahwa sistem Soul Devouring telah diaktifkan. Bersamaan dengan itu, terlihat jika mayat monster yang berada di sampingnya membuka matanya. Lin Yu, yang semua fokusnya tertuju ke panel jendela itu tidak menyadarinya. Ia bertanya-tanya, apa sistem Soul Devouring ini, dan Analyzing and Loading itu apa? Namun, Lin Yu segera mengalihkan pandangannya lagi ketika mendengar suara geraman. Dan di hadapannya, terlihat monster yang sudah mati itu telah bangkit kembali. Melihat itu, Lin Yu mengumpat, berteriak bahwa monster level 1 itu telah menjadi corpse mutation. Monster itu mengaum, bersiap menyerang Lin Yu. Dengan sangat cepat, monster itu menyerang Lin Yu. Lin Yu dengan susah payah berusaha menahan mulut monster itu yang mau menggigitnya. Untungnya, monster itu masih terbelenggu rantai, sehingga pergerakannya sangat terbatas. Di saat itu, panel jendela tadi memberikan notifikasi bahwa sistem telah mendeteksi Soul Memory Warrior level 1, Liang, lalu menyuruh Lin Yu untuk memilih salah satu dari 3 kemampuan yang ada. A. Indomitable Will, B. Basic Military Combat Arts, atau C. High Spirited Ambition. Dengan terburu-buru, meski ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Lin Yu pun memilih B. Basic Military Combat Arts. Akan tetapi, di waktu yang bersamaan, rantai yang menjerat leher monster itu terputus. Melihat itu, Lin Yu sangat terkejut. Di saat itu juga, sistem menyuruh Lin Yu untuk meningkatkan kemampuannya melalui pertarungan nyata. Kemudian, monster itu mengangkat tangannya dengan kuat, sehingga rantai yang membelenggu tangannya terputus. Monster itu pun lalu mengayunkan cakar tajamnya ke arah Lin Yu, namun untungnya Lin Yu berhasil menghindar dengan melompat ke belakang. Dalam benaknya Lin Yu berkata, bahwa ia merasa ada kekuatan yang mengalir ke dalam tubuhnya. Ia juga merasakan bahwa penglihatannya semakin tajam, sehingga ia bisa membaca gerakan monster itu. Monster itu kembali menyerang, ia mengayunkan cakar tajamnya ke Lin Yu, namun Lin Yu lagi-lagi bisa menghindarinya. Lin Yu menilai, bahwa itu tadi nyaris saja kena. Dalam benaknya Lin Yu berkata, apakah ini military combat arts yang ada di dalam ingatan tadi? Ia merasa tubuhnya bereaksi dengan sendirinya saat bertarung. Saat monster itu menerjang Lin Yu dengan cakar tajamnya, Lin Yu dengan sangat mudah menghindarinya, dan membalas serangan monster itu dengan menendang kepalanya menggunakan lutut, hingga membuat monster itu tumbang menghantam lantai. Dalam benaknya Lin Yu bertanya-tanya, sejak kapan ia mempunyai kekuatan sebesar ini? Apakah ini karena sistem Soul Devouring? Kemudian, sistem pun muncul, memberitahukan bahwa Basic Military Combat Arts level 1 progresnya sudah mencapai 10%, dan hal ini membuat kemampuan fisik Lin Yu meningkat 10%, serta mampu melihat titik lemah lawan.
Sambil memandangi telapak tangannya, Lin Yu berkata bahwa ia tidak pernah menduga kalau keberuntungan seperti ini benar-benar ada, ini terlalu luar biasa. Namun, ia masih bingung kenapa hal ini bisa terjadi, apakah mungkin ini karena aura hitam kebiruan tadi. Sistem kembali muncul, mendeteksi ada mayat di sekitar Lin Yu, dan proses devouring bisa dilakukan. Seketika, Lin Yu menoleh ke arah mayat monster tadi. Sambil menatap mayat monster itu, Lin Yu berkata bahwa ia akan mencobanya lagi. Saat Lin Yu mendekatkan tangannya ke mayat monster itu, seketika itu juga aura hitam langsung keluar dari tubuh monster itu menuju ke Lin Yu. Aura itu kemudian menyelimuti tubuh Lin Yu, membuat Lin Yu sangat kesakitan. Ketika aura hitam itu masuk ke kepala Lin Yu, rasa sakit yang ia rasakan pun memuncak, hingga ia berteriak kesakitan. Pada saat itu juga, ingatan monster itu membanjiri pikirannya. Di ingatan itu, monster itu menebar kekacauan, menghabisi dan memangsa manusia yang ditemuinya. Monster itu terus merasakan lapar, membuatnya ingin terus memangsa manusia. Setelah melihat ingatan monster itu, Lin Yu pun merasa mual. Dalam benaknya ia berkata, jadi itu ingatan monster itu sebelum dia mati. Ia tidak menyangka bahwa para warrior di perbatasan harus menghadapi begitu banyak monster di setiap harinya. Kemudian, Lin Yu membalikan badannya ketika mendengar notifikasi dari sistemnya. Sistemnya memberitahu bahwa ia berhasil membaca Soul Memory Monster Jackal level 1, dan mempersilahkan Lin Yu untuk memilih salah satu dari 3 kemampuan yang ada untuk dipelajari. A. Razor Claw Skill, B. Devouring Art, atau C. Chaos Consciousness. Dalam benaknya ia berkata bahwa sepertinya cahaya yang muncul saat kremasi hanya pemicu untuk mengaktifkan Soul Devouring System, setelahnya cukup menyentuh saja sudah bisa melahap dan membaca Soul Memory. Melihat pilihan yang ada, Lin Yu bingung memilih kemampuan yang mana. Lin Yu membayangkan, kalau ia memilih Devouring Art, apakah kemampuan itu akan memaksanya untuk memakan manusia? Jelas ia tidak mau. Setelah berpikir sejenak, Lin Yu pun akhirnya memutuskan untuk memilih Razor Claw Skill, karena kemampuan itu sudah terbukti kehebatannya tadi. Sesudah ia memilih kemampuan itu, seketika itu juga aura hitam dan merah menyelimuti kedua tangannya. Lalu dalam sekejap, kedua tangannya pun berubah menjadi cakar tajam seperti milik monster Jackal tadi. Sambil melihat kedua tangannya, dengan gembira Lin Yu berkata bahwa tangannya sekarang bisa berubah menjadi cakar tajam untuk menyerang, ini sangat keren. Lalu sistem pun menampilkan informasi kemampuan Lin Yu. Pertama, Basic Military Combat Arts level 1, progres 10%, dapat meningkatkan 10% kemampuan fisik, dan melihat titik lemah lawan. Kedua, Razor Claw level 1, progres 0%, meningkatkan 5% serangan tangan, dan memberikan efek robek pada musuh. Kemudian, sistem memberi pemberitahuan bahwa skill Soul Devouring sedang cooldown, dan baru bisa digunakan kembali setelah 12 jam. Mengetahui hal itu, Lin Yu berkata, jadi ada batasan cooldown skill juga. Lin Yu lalu duduk memeriksa sistemnya, berkata bahwa ia harus mencari tahu lebih dalam tentang sistem ini. Saat ia menjelajahi sistemnya, ia menemukan bahwa Military Combat Arts ada pilihan Use atau Absorb. Melihat itu, ia berkata bahwa saat bertarung tadi, sistem memberitahunya kalau skill bisa meningkat saat digunakan, tapi apa maksud dari Absorb ini? Apakah maksudnya ia bisa menyerap skill yang sama untuk ditumpuk? Jika memang seperti itu, nanti kalau ada kesempatan, ia akan mencobanya. Lalu saat menjelajahi sistemnya lagi, Lin Yu menemukan bahwa sistemnya memiliki sebuah level, dan saat ini sistemnya masih berada di level 1. Jika demikian, berarti sistem ini bisa naik level, namun sayangnya tidak ada panduan cara untuk menaikkan levelnya. Daripada pusing memikirkan hal itu, lebih baik ia fokus ke hal yang bisa dirinya kuasai dulu, nanti juga pasti bakalan tahu cara meningkatkan sistemnya. Kemudian, Lin Yu menggunakan Military Combat Arts-nya. Ia berkata bahwa Military Combat Arts ini sangat berguna dalam pertarungan. Mumpung ada waktu, lebih baik ia tingkatkan dulu kemampuan ini. Lin Yu pun memejamkan matanya untuk berkonsentrasi, menggali lagi ingatan yang ia dapat dari Liang. Setelah itu, Lin Yu pun langsung melatih Military Combat Arts-nya. Ia pun terus mengikuti pola gerakan yang ada di ingatan yang ia peroleh dari Liang. Dalam benaknya ia berkata bahwa semakin lama gerakannya semakin sulit, murid biasa tidak mungkin bisa melakukannya. Namun, berkat Soul Memory milik Liang, meski sulit, rasanya seperti sudah ia latih ribuan kali. Lin Yu lalu melepaskan jaket yang ia kenakan. Lin Yu berkata bahwa Military Combat Arts ini jauh lebih berat dibandingkan latihan fisik di sekolah. Baru sekali ia mencobanya rasanya sudah melelahkan, tetapi ia merasakan kalau qi dan darahnya jadi lebih lancar dan terpusat. Lalu dengan semangat ia berkata bahwa ia akan mencobanya sekali lagi. Keesokan harinya, di dalam kelas, terlihat Lin Yu sangat terkejut ketika namanya dipanggil berulang kali oleh guru. Dengan nada marah guru itu berkata
bahwa orang tua Lin Yu membayar sekolah supaya dia belajar, bukan tidur. 2 bulan lagi ujian masuk universitas, tapi nilai vitality Lin Yu bahkan belum cukup untuk masuk universitas, apakah dia mau jadi kuli bangunan? Mendengar itu, salah seorang murid menertawai Lin Yu, berkata bahwa nilai vitality Lin Yu terlalu rendah, jadi kuli bangunan pun pasti ditolak. Lin Yu pun lalu meminta maaf kepada gurunya. Kemudian, guru itu mengakhiri pelajarannya. Dalam hati guru itu berkata, kenapa Lin Yu tidak mau sedikit lebih berusaha, itu sangat disayangkan. Di sisi lain, dalam benaknya Lin Yu berkata, bahwa tadi malam ia terlalu semangat berlatih, sampai tidak sadar sudah berlatih military combat arts semalaman tanpa tidur sedikit pun. Meskipun ia sudah berlatih semalam suntuk, tapi progresnya cuma naik sampai 11%, ini terlalu lambat. Sepertinya, pertarungan sungguhan lebih efektif untuk meningkatkan progresnya. Ia penasaran apa yang terjadi jika ia menggunakan absorb. Saat Lin Yu terlarut dalam pikirannya, Zhao Lei mendekatinya. Zhao Lei berkata, bahwa Lin Yu tidak usah bermimpi menjadi warrior, lebih baik dia berhenti sekolah dan menjadi pengemis bareng kakaknya yang koma itu, mereka pasti bisa menghasilkan uang. Namun, Zhao Lei seketika terdiam, ia merasakan ada yang berbeda dari Lin Yu. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, apakah ini perasaannya saja, atau auranya memang beda dari biasanya? Tepat pada saat itu, Lin Xin datang membela Lin Yu, menyebut bahwa Zhao Lei sudah keterlaluan. Mendengar itu, Zhao Lei berkata bahwa ini bukan urusan Lin Xin, dan menyuruh Lin Xin untuk pergi. Malas meladeni Zhao Lei, Lin Yu pun menggandeng tangan Lin Xin untuk mengajaknya pergi, sembari berkata bahwa mereka tidak perlu meladeni orang seperti Zhao Lei. Dengan wajah merona, Lin Xin dalam hati bertanya-tanya, kenapa rasanya Lin Yu jadi tambah ganteng, dan postur tubuhnya pun juga makin keren. Melihat Lin Yu pergi begitu saja, Zhao Lei berteriak, bilang saja kalau dia ketakutan, pasti dia kabur karena takut ia hajar. Mendengar itu, seketika Lin Yu menghentikan langkahnya. Dengan nada tegas, Lin Yu berkata, kalau dia memang mau dihajar, bagaimana kalau mereka duel di ruang bela diri? Mendengar hal itu, seketika membuat teman-teman Zhao Lei tertawa. Mereka mengatakan bahwa nilai vitality milik Zhao Lei sudah mencapai 2,7, sudah masuk kriteria calon warrior, bahkan akademi memberinya latihan khusus. Mereka juga mengatakan bahwa sampah seperti Lin Yu jangan sok jagoan. Kalau nanti babak belur dan cacat, ujung-ujungnya pasti minta ganti rugi. Kemudian, Lin Yu dan Zhao Lei saling menatap tajam. Lin Yu menegaskan bahwa duel mereka adalah duel bebas, jadi resiko ditanggung sendiri. Zhao Lei menyeringai, berkata bahwa Lin Yu sendirilah yang meminta ini.